Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Saudaraku, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita, mengarahkan hati kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus sebagai pusat pujian dan penyembahan kita, sebagai pribadi tempat di mana kita memohon berdoa kepadanya. Saudaraku, kita membutuhkan Yesus Kristus di dalam hidup kita karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia jugalah yang akan senantiasa memelihara dan menuntun hidup kita. Saudara, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Perlukan Juru Selamat. Biar lagu ini juga menjadi doa kita, saudaraku. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Ku perlukan Juru Selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar bila Tuhan menuntunku, tiada aku mengeluh. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah, yang menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar bila Tuhan menuntunku, tiada aku mengeluh. Ku perlukan Juru Selamat, ku perlukan Juru Selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan, hantarku ke seberang, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, mari bersama kita berdoa. Pertama-tama bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, kesehatan kita, gereja kita, dan lain sebagainya. Saudaraku, mari sungguh-sungguh dengan hati yang bersyukur kita mengucapkan doa kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau cukupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk pendidikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami.
Tuhan kami bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal yang dapat kami syukuri di dalam hidup ini. Semuanya ini Tuhan karena kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati kami umat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mungkin secara sadar atau tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, saudaraku, kita orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan ini, saudaraku, seringkali kita melakukan perbuatan dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, yang juga merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Saudaraku, mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Kita berdoa kiranya Tuhan mengampuni kita, kiranya Tuhan juga memulihkan hidup kita semuanya dan menolong kita untuk hidup menaati seluruh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, saudaraku. Ya Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami tidak luput dari segala macam perbuatan dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Entah itu yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, kami menghampiri Engkau, kami memohon belas kasihan, agar kiranya Tuhan Engkau mengasihani kami dan mengampuni kami atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat. Sebab ya Tuhan, dosa, kesalahan, pelanggaran itu menjadi tembok yang membuat kami tidak bisa menghampiri Tuhan di dalam terang dan kekudusan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh menghampiri Engkau di dalam terang dan kekudusan. Pulihkan kami Tuhan, dan kiranya juga Engkau menolong kami untuk bangkit dan melakukan perbuatan di dalam terang, perbuatan menaati firman Tuhan, menjauhkan kami dari segala macam dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami sudah disucikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Saudara, di awal tahun ini kita melihat ada begitu banyak bencana, musibah terjadi di negeri ini. Pandemi COVID belum selesai, sudah datang bencana banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya yang merenggut nyawa begitu banyak orang, yang menyebabkan penderitaan, kehilangan, dan kesusahan. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan menjauhkan dari semua mara bahaya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, bangsa kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Tuhan, bangsa kami membutuhkan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami, menolong pemerintah di dalam segala persiapan dan tindakan mengatasi pandemi COVID-19 dan juga untuk mengatasi
segala bencana alam yang terjadi di negeri ini, baik itu banjir, baik itu gempa bumi, baik gunung meletus, dan lain sebagainya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya masyarakat yang terdampak langsung musibah bencana ini Tuhan, mereka boleh mendapatkan bantuan, mereka boleh mendapatkan pertolongan, dan kiranya mereka mengalami kehilangan, mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, ini doa kami. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, umat Kristen di negeri ini, agar umat Kristen juga memiliki kepedulian sosial terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kami boleh memberikan bantuan semampu yang kami lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Berkati negeri ini, berkati pemerintah ini, berkati rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kuperlukan Juru Selamat. Kita mengulangi bait yang pertama. Kuperlukan Juru Selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar bila Tuhan menuntunku, tiada aku mengeluh. Saudara, kita bersama-sama kembali berdoa. Saudaraku, kita memohon agar kiranya Tuhan memberikan kedamaian di negeri kita Indonesia ini, agar rakyat Indonesia boleh tetap menjaga persatuan, kesatuan, persaudaraan boleh tetap kokoh di negeri ini. Masyarakat di tengah-tengah pandemi dan segala bencana alam yang terjadi boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu. Saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita juga doakan untuk pemerintah di dalam penyaluran bantuan sosial agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak terjadi penyimpangan, tepat sasaran, dan bantuan ini boleh meringankan beban penderitaan masyarakat. Saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati negeri ini dengan kedamaian, dijauhkan dari perseteruan, berkati negeri ini dengan persatuan, agar kiranya Tuhan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu mengakar, bertumbuh, dan juga dihidupi oleh seluruh komponen masyarakat di negeri ini. Berkati negeri ini Tuhan secara khusus di tengah kesukaran, kesulitan zaman saat ini. Tuhan, kiranya kami boleh tetap ya Tuhan mengutamakan, memikirkan persatuan, kesatuan, saling bahu-membahu, tolong-menolong, membangun negeri ini, meringankan penderitaan sesama warga negeri ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya pemerintah boleh menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran. Penyaluran ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, jauh dari kecurangan, tidak dikorupsi ya Tuhan, sehingga seluruh bantuan ini dapat ya Tuhan tersalurkan sepenuhnya kepada masyarakat yang membutuhkan dan meringankan penderitaan, kesusahan masyarakat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengarkanlah kiranya doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berjudul Kekuatan Serta Penghiburan. Kiranya lagu ini menjadi doa kita dan juga menguatkan setiap kita di tengah-tengah kehidupan zaman yang sukar ini. Biar kiranya Tuhan terus
menolong kita, menguatkan, menghibur kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Tuhan, Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi itu, Dia akan beserta kita dalam suka dan duka. Dia pula yang akan menguatkan hati kita. Saudaraku, mari bersama-sama kembali kita menaikkan doa kita. Kita berdoa, saudaraku, secara khusus untuk masyarakat Tionghoa di dalam momen Imlek ini dapat memberikan kontribusi yang nyata, turut bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan cara menahan diri untuk tetap tinggal di rumah, atau sekalipun jikalau harus melakukan kunjungan Imlek ke rumah sanak saudara famili, kunjungan itu dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saudaraku, ini bukan saja untuk menolong kita, menjauhkan kita dari virus corona itu, tapi juga merupakan kontribusi kita untuk ikut bersama-sama mencegah penularan COVID ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di dalam segala upaya yang dilakukan pemerintah agar pandemi ini dapat segera terselesaikan. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa agar kiranya orang-orang Tionghoa baik di kota Medan dan juga di seluruh pelosok negeri Indonesia ini dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini, secara khusus menggunakan momen Imlek sebagai kontribusi untuk mencegah penularan COVID-19, bahkan membantu pemerintah di dalam menuntaskan pandemi ini. Tuhan, biarlah kami boleh menahan diri untuk tidak melakukan acara-acara yang dapat mengumpulkan massa atau orang dalam jumlah yang banyak sehingga meningkatkan resiko penularan COVID-19 ini. Tuhan, kiranya juga menolong agar masyarakat jikalau memang harus pergi melakukan kunjungan Imlek dapat betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga meminimalisir penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati ya Tuhan
masyarakat Tionghoa di Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersama-sama mau mendoakan saudaraku untuk gereja kita. Saudara, kita doakan hari Jumat ini saudaraku tanggal 29 Youth Fellowship akan kembali diadakan saudaraku pukul 8.30 malam. Saudara, kita berdoa agar kiranya anak-anak muda kita boleh mengambil waktu, kesempatan bersama-sama mengikuti Youth Fellowship, belajar firman Tuhan, bersekutu bersama, bertumbuh bersama-sama. Saudara, kita juga berdoa untuk iman pemuda-pemudi remaja gereja kita, agar kiranya mereka boleh tetap memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, agar kiranya mereka dapat menjadi remaja pemuda yang mengenal Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama juga berdoa agar kiranya remaja pemuda gereja kita menjadi pribadi-pribadi yang menghormati, yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami dapat memiliki kesempatan untuk melayani kaum muda, remaja, pemuda MDC. Kami tahu ya Tuhan, pandemi ini membuat banyak sekali rintangan untuk kami dapat bersekutu, berkumpul bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di gereja. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur sekalipun banyak rintangan, tapi juga banyak solusi yang boleh kami temukan agar dapat tetap memiliki persekutuan yang erat di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar tetap dapat belajar firman Tuhan bersama-sama, agar tetap dapat kami melihat teman-teman kami, sekalipun melihatnya hanya melalui media sosial. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hari Jumat ini. Kami akan mengadakan Youth Fellowship Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, agar Youth Fellowship ini menjadi berkat ya Tuhan bagi kaum muda gereja kami. Menjadi satu wadah, bukan saja kami dapat bersekutu, tapi kami dapat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati Tuhan kaum muda gereja kami, berkati dan lindungi iman mereka, agar mereka tidak terpengaruh dengan segala filosofi zaman ini Tuhan, yang sadar atau tidak sadar begitu merasuki, mencemari dan menarik remaja pemuda Kristen menjauh dari Tuhan. Tuhan, lindungi kaum remaja gereja Tuhan, kaum pemuda gereja. Tuhan, kiranya mereka boleh mengenal kebenaran yang sejati. Mereka boleh dipuaskan oleh kebenaran yang sejati itu. Mereka memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Dan mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu atau rupa-rupa pengajaran dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Biarlah kiranya remaja pemuda kami dapat bertumbuh menjadi remaja pemuda yang takut akan Tuhan, yang juga menghormati orang tua mereka, mengasihi orang tua mereka, dan menjadi pribadi-pribadi yang berbakti kepada orang tuanya. Ini doa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita juga berdoa untuk webinar Family Fellowship tanggal 28 ini saudaraku, dengan topik Feng Shui, pembicara reference Sucipto.
Saudaraku, kita berdoa agar kiranya segala persiapan yang dilakukan boleh diberkati oleh Tuhan, dan juga webinar ini memberkati warga gereja kita, bahkan lebih luas lagi memberkati orang-orang Kristen yang boleh mengikuti webinar ini. Saudaraku, kita juga berdoa bersama-sama agar keluarga-keluarga jemaat kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, mengandalkan Tuhan tatkala menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Kita juga berdoa agar orang-orang tua Kristen, orang-orang tua di gereja kita memiliki hati yang sabar dan penuh dengan kasih untuk mendidik anak-anaknya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan segala persiapan webinar Family Fellowship Tuhan pada tanggal 28 ini. Tuhan, berkati persiapan yang dilakukan, berkati juga pembicara Pendeta Sucipto yang akan menyampaikan materi tentang Feng Shui Tuhan, agar kiranya materi ini Tuhan dapat memberikan terang kebenaran kepada kami, sehingga orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang salah kaprah akan tradisi Tionghoa boleh diluruskan kembali dan kembali kepada jalan kebenaran sesuai dengan prinsip Alkitab. Tuhan, ini doa kami Tuhan, biarlah kebudayaan Tionghoa itu boleh bersama-sama kami junjung tinggi, tetapi kami juga dapat mengetahui dan menghindari kultus-kultus yang ada di dalam kebudayaan Tionghoa, yang sadar atau tidak sadar membuat kami terjerumus ke dalam ritual dan penyembahan berhala. Tuhan, ini doa kami, berkati agar webinar ini menjadi berkat bagi jemaat, bahkan menjadi berkat yang lebih luas lagi bagi warga gereja orang Kristen yang lainnya Tuhan, yang boleh mengikuti webinar ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua di gereja kami Tuhan, mereka boleh menjadi pribadi yang sabar, yang penuh dengan kasih tatkala mereka menghadapi dan juga mendidik anak-anaknya. Mereka juga boleh menjadi teladan bagi iman anak-anaknya ya Tuhan, sehingga anak-anak boleh melihat ada sebuah teladan dan mereka boleh mencontoh kehidupan rohani yang baik dari orang tua mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ya Tuhan keluarga-keluarga Kristen yang secara khusus di gereja kami, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, menghadapi tantangan, kesukaran, pergumulan hidup, apapun juga boleh mengandalkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau Tuhan boleh menjadi jawaban bagi keluarga-keluarga Kristen yang ada di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Setelah mari kita bersama-sama mengulang dan menyanyikan lagu kekuatan serta penghiburan. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Setelah kita berdoa untuk ibadah pada hari Minggu yang kita adakan secara live streaming, kita doakan ya Tuhan
agar Tuhan memberkati setiap petugas yang melayani, dan petugas boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kita juga berdoa agar sinyal internet setiap minggu Tuhan boleh berkati sehingga tidak mengalami gangguan, sehingga ibadah live streaming kita dapat berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa, saudaraku, agar jemaat sekalipun tidak dapat mengikuti ibadah langsung di gereja, tetap boleh memelihara ibadah hari Minggu di rumah masing-masing, mengikuti ibadah secara online. Boleh memelihara iman dan ibadah mereka kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun ibadah yang kami jalankan secara komunal ini Tuhan, tidak lagi sama seperti dahulu Tuhan. Kami tidak lagi bisa berkumpul di satu ruangan yang sama untuk beribadah secara komunal bersama-sama kepada Tuhan. Tapi ya Tuhan, sekalipun demikian kami tetap bersyukur karena di mana saja kami saat ini dapat tetap mengikuti ibadah. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah hari Minggu yang kami selenggarakan secara online live streamingnya Tuhan. Berkati petugas-petugas yang melayani, agar kiranya petugas yang melayani boleh tetap memiliki sukacita dan juga pertolongan daripada Tuhan. Jadikan setiap pelayan-pelayan-Mu menjadi berkat bagi rumah Tuhan, bagi tubuh Kristus, dan boleh memuliakan Kristus dari kepala gereja itu. Kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan memberikan kami sinyal internet yang bagus setiap hari Minggu, sehingga tidak menjadi sebuah kendala yang dapat menghambat jalannya ibadah live streaming. Tuhan, ini doa kami, dengarkan kiranya doa kami. Kami juga menyerahkan iman jemaat di mana saja berada ya Tuhan. Mereka boleh tetap bertumbuh ya Tuhan. Mereka tidak mengalami kekeringan iman, tetapi mereka menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak mengalami kekeringan, tetapi terus menjadi pohon yang berdiri dengan kokoh, yang berdiri dengan sehat, bertumbuh, bahkan pada musimnya menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Tuhan, ini doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu yang berjudul Saatnya in His Time, untuk mempersiapkan kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saatnya, saatnya yang akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saat-Mu, 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 saat-Mu. Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan
Tuhanku. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada doa malam ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam ini kami bisa belajar bersama, berkumpul bersama sekalipun tidak tatap muka. Kami bisa bertemu lewat online secara virtual di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa keadaan yang kami alami hari ini sama sekali tidak mengganggu atau tidak mengurangi kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Apapun kondisi kami yang kami alami hari ini, kami yakin semuanya dalam genggaman Tuhan. Semuanya dalam pengawasan, semuanya dalam anugerah-Mu. Tuhan, biarlah firman ini menguatkan, menolong kami bisa belajar di tengah-tengah kondisi kami alami hari ini. Kami bisa lebih banyak menggunakan waktu kami, selain untuk mengerjakan aktivitas kami juga membangun hubungan intim dengan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kelanjutan daripada doa Rabu yang lalu dan doa Rabu sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai tentang 10 hukum. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke dalam apa maksud hukum ke-9, ya, hukum Taurat ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, baik Bapak Ibu yang di rumah, ya. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saya ulang, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, malam ini kita merenungkan apa maksud, apa arti, apa tujuan dari hukum Taurat ke-9 ini disampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebohongan merupakan satu hal yang mungkin sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Atau saya dan Anda juga sangat mungkin sering melakukannya dalam relasi kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam relasi dengan orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebohongan adalah salah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang, kalau saya bilang ya mungkin semua orang ya, bukan hampir, mungkin semua orang lah ya, pernah melakukannya. Dan mungkin saja kita menganggap bahwa kebohongan itu adalah hal yang manusiawi kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang sebagai manusia ya rasanya ya kita punya atau kita sering melakukan ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya tujuan yang baik, alasan yang baik, mungkin motivasi yang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi memang inilah keterbatasan kita. Tuhan bilang apapun itu ya, kalau sudah melanggar firman Tuhan tetap salah. Inilah keterbatasan kita sebagai manusia, Bapak Ibu, ya, sebagai manusia. Nah, 4 hukum yang pertama, yaitu hukum pertama dan hukum keempat, Bapak Ibu. Kalau kita baca sebelumnya, kalau kita sudah dengarkan sebelumnya, jadi hukum yang pertama sampai hukum yang keempat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi hukum yang pertama, hukum yang keempat adalah itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Itu secara vertikal ke atas ya. Tuhan mengatur bagaimana hubungan kita dengan Dia. Apa yang Tuhan tidak berkenan, apa yang Tuhan tidak kehendaki dari kita ya, itu diatur dalam hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Nah, hukum yang kelima atau 6 hukum berikutnya, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 ini mengatur tentang hubungan sesama manusia, yaitu yang kita sebut sering horizontal, yang kita sering sebut sebagai horizontal. Maka kalau kita melihat Tuhan mengatur hubungan kita secara vertikal dan Tuhan mengatur hubungan kita secara horizontal. Maka dengan itulah mungkin maksud tujuan daripada salib ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Salib ini mungkin kalau kita lambangkan mengatur hubungan ke atas dan sesama kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, jadi kenapa Tuhan juga perlu mengatur hubungan kita sesama manusia? Karena kita hidup
Kita berinteraksi, kita ada bersama-sama dengan manusia lainnya. Dan karena setiap manusia ini memiliki pandangan, pemikiran yang berbeda-beda, maka Allah mengatur hukum ini supaya untuk kita jalankan sama-sama, supaya untuk kita taati sama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata Allah bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Dia, tapi begitu pedulinya Allah juga mengatur hubungan kita dengan kita. Maka dalam hukum ini diatur. Kalau ayat hukum yang pertama sampai yang keempat itu mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka 6 hukum yang berikutnya, hukum kelima dan hukum 10 itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Pembahasan hukum yang ke-9 ini, hari ini, malam ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita amati beberapa tahun belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini sangat ngetren di negara kita ini, yaitu satu peristiwa lapor melaporkan. Nah, ya. Jadi sangat sering kita dengar, sangat sering kita baca, baik di media massa, di televisi, media elektronik, di media sosial, ya. Saling lapor melaporkan, sedikit saja tersinggung lapor. Yang lain juga merasa nama baiknya dicemarkan juga ikut lapor balik. Ya, ini menjadi ngetren sepertinya di negara kita hari ini. Ya. Lalu apalagi gugat menggugat. Bahkan baru-baru ini banyak berita viral di media sosial, bahkan akhirnya terangkat di media elektronik, Bapak Ibu, dan media massa akhirnya dikupas juga oleh para ahli tentang anak atau kasus anak menggugat orang tua atau cucu menggugat kakeknya. Ini hubungan saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini bahkan sangat viral dan kasus ini ternyata bukan hanya satu kasus, ada beberapa kasus yang sekarang sedang hangat, viral, yang sedang ditangani, akhirnya sampai dalam pengadilan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini hal yang membuat kita sangat miris sekali, di mana anak dengan begitu teganya menggugat orang tuanya, bahkan orang tuanya sudah tua renta, sudah kakek-kakek. Orang tuanya sudah tua, sudah berusia 80-an tahun, 60-an tahun, 70-an tahun. Bahkan menggugat ibunya yang sudah lagi seorang janda. Anak beramai-ramai melakukan ini hanya karena mungkin demi ketidakpuasan, karena mungkin masalah harta warisan atau alasan lain sebagainya. Tapi ini sangat menyedihkan kita. Tapi ini sangat melukai perasaan kita. Di mana anak-anak hari ini mempertontonkan satu sikap yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini kita hari ini terjadi. Apa yang mau kita wariskan kepada generasi kita ini? Kalau kejadian-kejadian seperti ini terus terjadi, dipertontonkan dan ditayangkan berulang-ulang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pikir inilah yang hari ini sangat-sangat melukai kita. Bapak Ibu, saya berharap kita sangat mengerti kondisi ini. Mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita memahami hukum yang ke-9 ini tentang saksi dusta, tentang sesamamu, atau saksi dusta ya, kepada sesamamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat jangan mengucapkan saksi dusta ya, tentang sesamamu. Ingat kalimat ini. Nah, kalau ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini menunjukkan, kalau kita lihat ada kata di sini saksi dusta. Saksi di sini merujuk kepada saksi di pengadilan. Itu yang pertama. Ya. Jadi saksi di kata ini merujuk kepada saksi di pengadilan. Kata saksi ini ya merujuk kepada larangan berdusta bagi saksi dalam pengadilan. Jadi kalau ada saksi yang dipanggil untuk bersaksi karena dia mungkin melihat satu peristiwa, mendengar satu peristiwa, dia tidak boleh berdusta tentang apa yang dia lihat. Itu maksudnya dalam kalimat ini. Maka Allah melarang para saksi-saksi yang dipanggil di pengadilan untuk berkata dusta tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia dengar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Keluaran 23 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu ya. Keluaran 23 ayat 1 sampai 2. Saya baca untuk kita. Keluaran 23 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ingat itu. Janganlah engkau berturut
turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan dalam kitab Keluaran ini. Kita dilarang keras oleh Tuhan, ditegur keras oleh Tuhan untuk bersaksi yang tidak benar. Jangan kita menjadi saksi yang tidak benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menunjuk kepada kita, jikalau kita menjadi saksi di pengadilan, jangan menjadi saksi palsu, jangan menceritakan cerita palsu. Dalam hal menjadi saksi, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama Bapak Ibu, seorang saksi adalah orang yang tahu sendiri tentang apa yang ia saksikan, bukan mendengar dari orang lain. Jadi kalaupun kita menjadi saksi, kita sendiri menyaksikan apa yang kita dengar itu. Apa yang kita tahu itu, bukan mendengar kata orang. Maka saksi itu yang pertama sekali Bapak Ibu adalah orang yang tahu sendiri apa yang dia saksikan. Yang kedua Bapak Ibu, dia tahu sendiri apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bukan perasaannya, bukan pikirannya. Jadi saksi itu tidak boleh menafsir-nafsirkan sebuah peristiwa yang dia lihat. Tidak, dia menceritakan apa yang dia lihat saja, tidak perlu ditafsirkan lagi Bapak Ibu. Itulah fungsinya saksi dalam pengadilan. Maka Allah menegur saksi yang membelit-belitkan persoalan, yang tidak mengatakan sesuai dengan kenyataan yang dia lihat, yang tidak mengatakan sesuai dengan apa yang dia saksikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Allah menegur itu. Mungkin sering kita mendengar ada saksi palsu atau saksi bayaran. Iya Bapak Ibu, sepertinya sekarang marak. Ya, marak sekali. Ada saksi-saksi palsu, saksi-saksi bayaran. Karena dalam pengadilan satu perkara kalau tidak ada saksinya tidak bisa disidangkan. Kalau tidak ada saksi yang berkontribusi, turut serta memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang dia lihat, maka tidak ada yang bisa dihukum, tidak ada yang bisa dipersidangkan. Apa agendanya? Tidak ada, hakim tidak bisa memutuskan Bapak Ibu. Maka saksi-saksi sangat penting sekali perannya dalam sebuah peradilan atau perkara dalam sebuah pengadilan. Maka di pengadilan perlu harus menghadirkan para saksi-saksi, dikatakan keterangan saksi-saksi. Maka dalam hal memberikan keterangan inilah Allah melarang kita untuk memberikan satu berita, satu kesaksian palsu tentang sesamamu. Baik orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Maka kalau seseorang menjadi terdakwa atau seseorang yang penggugat meminta kita menjadi saksi, Bapak Ibu, kalau kita memang tidak melihat perkara itu, sebaiknya jangan terima. Tapi kalau kita melihat perkara itu, ceritakan apa yang kau lihat, jangan ditafsir-tafsirkan. Itu maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya peristiwa itu tidak berbelit-belit dan rumit. Nah, mengapa Allah melarang kita bersaksi dusta di pengadilan? Bapak Ibu, karena kesaksian kita atau ketika kita bersaksi palsu, kita mengucapkan satu kata, satu keterangan, kalau itu palsu akan membawa pada kematian orang yang tidak bersalah, atau merusak nama baik orang lain, atau membuat orang lain terhukum. Dan ini jelas-jelas Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perbuatan yang tercela, karena kita sudah menjerumuskan sesama kita kepada hukuman yang memang tidak dia lakukan, yang tidak dia pantas terima, karena memang dia tidak berbuat demikian. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang kita mesti tahu. Kalau kita menjadi orang Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan, tatkala kita siapapun, profesi kita, mungkin kita sebagai jaksa, sebagai pengacara, sebagai hakim, ini mungkin sehari-hari menjadi makanan Anda, mungkin ini sehari-hari menjadi satu pekerjaan Anda.
Maka lihatlah, dengarlah, bacalah firman Tuhan dengan baik. Biarlah saksi-saksi yang kita hadirkan adalah saksi-saksi yang dengan sukarela mau menceritakan sebuah keterangan. Bukan saksi yang kita bayar, bukan saksi palsu, bukan saksi yang kita ambil dari sana sini, yang tidak tahu perkara itu. Lalu kita ajari dia cara menceritakannya, cara menjelaskannya Bapak Ibu. Itu membuat orang yang dituntut itu menjadi bersalah. Padahal mungkin saja tidak demikian ceritanya. Dan Allah melarang itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Allah memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai kita ini menjerumuskan sesama kita. Jangan sampai kita ini menghancurkan sesama kita. Jangan sampai kita ini membuat sesama kita itu terhukum. Itu Tuhan atur dalam kehidupan kita. Karena Allah tahu potensi-potensi seperti itu ada. Kita sebagai manusia banyak ketidakpuasan. Kita sebagai manusia punya kecenderungan. Kadangkala kita sangat senang melihat orang lain menderita. Kita sangat senang kadangkala melihat orang lain terhukum. Kadang ini kecenderungan kita sebagai manusia. Ada banyak ketidakpuasan, ada banyak alasan, ada banyak hal mungkin yang melatar belakangi mengapa kita mungkin berbuat demikian kepada orang lain. Dan Allah mengatur itu dalam kehidupan kita. Supaya kita terhindar dari itu. Bapak Ibu, ketika kita menjadi saksi palsu, kita mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Dan kebenaran itu, dan apa yang kita saksikan yang bukan kebenaran itu sangat bertentangan dengan hukum ke-9 ini. Maka segala sesuatu yang kita katakan yang tidak dengan kebenaran, kita sudah melanggar hukum yang ke-9 ini, yaitu bersaksi dusta. Dikatakan sini tentang sesamamu. Jadi bukan kepada sesamamu, tentang sesamamu. Tentang kehidupannya, tentang apa yang dia kerjakan. Kita bersaksi dusta, sehingga orang lain terhukum. Banyak enggak kejadian-kejadian seperti ini kita dengar, kita lihat, kita saksikan di media massa. Mungkin banyak Bapak Ibu, mungkin karena tidak ada saja mungkin orang yang meneliti ini atau mengangkat ini dengan jelas atau dengan terbuka. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan menegur dan mengingatkan kita. Yang kedua, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, artinya adalah sesamamu itu menuju kepada tetanggamu. Tadi di pengadilan, sekarang kita bicara tentang kehidupan kita. Kita punya tetangga, kita pasti punya, kalau kita punya rumah pasti kita punya tetangga kanan kiri muka belakang. Ya. Tetangga kita itu yang paling terdekat sebenarnya adalah keluarga kita. Ya. Istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, itu paling dekat dengan kita. Tetangga yang paling dekat, tetangga yang nomor 1. Tetangga nomor 2 barulah tetangga kita itu. Barulah teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita. Yang seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Di mana anak menggugat orang tuanya, cucu menggugat kakeknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, terjadi sekarang, apapun alasannya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya pikir ketika anak menggugat orang tua, apapun alasannya, saya pikir ini sudah sangat keterlaluan sekali. Seburuk-buruk apapun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Dan Allah berkata kepada kita dalam hukum kelima, hormatilah orang tua kita. Apakah begitu cara kita membalas kebaikan orang tua kita? Apakah begitu cara kita menghormati orang tua kita? Sehingga permasalahan itu harus diselesaikan dalam hukum pengadilan. Maka Allah mengatakan kepada kita hari ini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang tetanggamu, tentang orang terdekatmu, tentang suamimu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, kakekmu, nenekmu. Dan orang-orang tetangga kita yang bersebelahan rumah dengan kita, teman kita, kenalan kita, rekan bisnis kita. Bapak Ibu sesamamu, secara harfiah ini tadi saya sudah katakan merujuk kepada tetangga kita. Meskipun kata ini sering sekali berarti sesama Israel sebenarnya maksudnya dalam firman ini. Allah berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Allah dalam tradisi Israel katakan, ya sesama Israel gitulah. Satu sukumu, satu agamamu, satu rasmu. Itu maksud mungkin terjemahan yang eksklusifnya mungkin. Ya. Tapi dia mau dikatakan secara eksklusif, secara luas Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahwa siapapun sesama kita bukan hanya karena dia satu suku kita. Ya, satu agama kita, satu ras kita, bukan. Tapi semua orang, termasuk orang-orang asing. Ini yang dikatakan Tuhan. Bukan hanya sesama Israel,
Tapi sama asing, orang asing pendatang. Karena waktu itu di Israel itu juga banyak pendatang-pendatang. Banyak orang-orang asing di sana. Maka Allah melarang orang-orang Israel itu bersaksi dusta kepada mereka juga. Sama dengan kita hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Kita selalu berkontak hubungan dengan orang lain. Sesama kita, kadang-kala mereka itu bukan satu suku kita. Ya. Kadang-kala mereka itu bukan satu agama kita, bukan satu ras kita. Tuhan juga melarang itu. Tapi sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan terjadi di mana-mana. Ya. Kadang suku Tionghoa melapor suku Tionghoa, suku Batak melapor suku Batak, suku Jawa juga melaporkan sukunya Jawa. Bahkan kadang-kala kita lihat juga Bapak Ibu kasih Tuhan yang seperti saya katakan tadi. Kakak adik, abang beradik saling melapor, gugat menggugat. Dan akhirnya juga ya, mengarang sebuah cerita-cerita yang mungkin saja itu tidak benar sesuai dengan kenyataannya. Supaya memberatkan. Dan ini terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Allah melarang kita untuk melakukan itu. Hukum ini melindungi nama dan reputasi orang lain. Maka Allah mengatakan jangan bersaksi dusta. Karena Allah ingin melindungi kita. Melindungi orang lain. Reputasi orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Maka yang dilarang bukan hanya berbohong. Tetapi secara umum juga pemberian bukti yang palsu yang tidak berdasar. Jadi bukan hanya berbohong. Kalau ada bukti yang palsu yang tidak berdasar, Bapak Ibu, itu juga dilarang. Maka kalau ada berita-berita yang palsu tentang tetangga kita, kabar-kabar yang palsu, atau kabar burung tentang tetangga kita, tentang orang lain, maka kita perlu berhati-hati. Karena ini dilarang oleh Tuhan. Dan mungkin itu belum tentu berdasar Bapak Ibu. Mengapa orang biasanya berdusta atau bersaksi palsu? Bapak Ibu, yang pertama mungkin karena ada janji keuntungan atau imbalan. Ketika orang bersaksi palsu mungkin dia mendapat keuntungan atau imbalan dari orang lain. Dia diberikan sejumlah uang, sejumlah janji Bapak Ibu. Supaya dia mau bersaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari hukuman. Ya. Mungkin dibuat saksi supaya memperingan hukuman. Orang yang dituduhkan itu dia memanggil saksinya. Ya. Gitu. Yang ketiga Bapak Ibu, karena ada unsur kesengajaan. Ada juga unsur kesengajaan. Karena mungkin saja direncanakan bagaimana menjatuhkan orang itu. Ya. Ada unsur kesengajaan di sini, ada ketidaksukaan. Mungkin ada faktor-faktor lain, karena mungkin masalah bisnis atau masalah harta atau masalah yang lain Bapak Ibu. Supaya bagaimana orang itu mampus, mati, supaya bagaimana orang itu cilaka, supaya bagaimana orang terhukum. Nah itulah dia. Itulah mengapa orang berdusta atau bersaksi palsu. Bapak Ibu, maka kita sampai kepada kesimpulan. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita menjadi saksi di pengadilan, kita diminta bersumpah lebih dulu. Jadi apakah orang Kristen boleh bersumpah? Kan dilarang orang Kristen bersumpah. Benar Bapak Ibu kasih Tuhan. Memang orang Kristen tidak boleh bersumpah. Tetapi orang Kristen bisa bersumpah jika pengadilan memintanya. Ya, maka setiap kali sebelum kita menceritakan keterangan, menyampaikan keterangan, berita di pengadilan, maka kita diambil sumpah agar apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan fakta yang kita lihat. Tetapi itu pun banyak orang yang melanggarnya, mengabaikannya, menganggap sumpah itu hanya sebagai sebuah ngomongan belaka, ucapan belaka yang tidak akan ada berpengaruh efeknya ke depan. Saya katakan sangat berpengaruh ke depan. Ya, pasti punya efek, itu hanya masalah waktu. Kalau kita sudah bersumpah ya, di hadapan Tuhan untuk memberitakan sebuah keterangan, namun kita memberikan keterangan palsu tentang sesama kita. Kita mengarang-arang cerita, efeknya pasti ada. Pasti ada pengaruhnya ke depan. Itu hanya bicara masalah waktu. Karena biasanya efek itu tidak seperti kita makan cabai Bapak Ibu. Makan cabai langsung makan terasa pedas, bukan. Ya. Efeknya, pengaruhnya itu pasti terjadi. Ya. Lambat laun, pasti terjadi. Dusta tetap dilarang. Baik itu merugikan orang lain ataupun tidak. Bertujuan baik ataupun diperintahkan atasan kita kepada kita. Dusta tetap dilarang.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, walaupun kita mungkin dalam kehidupan kita masih melakukannya, ya, marilah sama-sama kita belajar. Saya pikir ini tugas kita bersama. Saya dan Anda juga pasti punya kelemahan di sini, Bapak Ibu. Dalam relasi, dalam hubungan suami istri, mungkin tentu saja kita tidak bisa berbicara dengan sejujur-jujurnya tentang pasangan kita. Memang karena mungkin tidak perlu kita bicarakan itu. Ya, tidak perlu kita bicarakan. Ya. Atau kita tahu bahwa ketika kita menceritakan ini pasangan kita nggak siap, nggak perlu kita sampaikan dulu. Ya itulah Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Ya. Tapi bukan mau mencelakakan, tujuannya bukan mau mencelakakan. Ingat itu. Kalau kita pun tidak menceritakan peristiwa itu kepada pasangan kita, itu bukan tujuan kita mau mencelakakan dia, bukan. Ya. Itu dia. Dikatakan sini jangan bersaksi dusta tentang samamu, karena kalau kita bersaksi dusta tentang sama kita, tujuannya mencelakakan. Itu tujuannya. Menghancurkan orang lain, membuat orang lain terpuruk, terhukum itu. Makanya Allah melarang. Perintah ini mengajak kita yang pertama Bapak Ibu. Satu, memelihara sifat kejujuran. Perintah ini mengajak kita yang pertama, peliharalah sifat kejujuran. Mulailah dengan menghargai kejujuran anak di rumah. Kalau anak-anak melakukan kesalahan dan mereka jujur untuk mengatakannya, kita mesti menghargai kejujuran mereka. Hargailah kejujuran karyawan kita. Hargailah kejujuran teman kita. Hargailah kejujuran orang lain yang sudah berkata jujur walaupun mereka salah. Walaupun mereka melakukan kesalahan membuat kerugian pada kita. Kalau mereka jujur hargailah. Kita tidak mentoleransi kesalahannya. Tapi kita menghargai kejujurannya. Dan meminta dia untuk berubah tidak melakukannya lagi. Ini perlu kita hargai dan sangat langka dilakukan orang. Sering sekali ketika orang sudah jujur malah ditambah hukumannya Bapak Ibu. Akhirnya orang tidak mau lagi jujur. Bapak Ibu kasih Tuhan, anggaplah kalau orang sudah berkata jujur kepada kita, kita memberikan kesempatan kedua kepada dia. Ingatlah, Yesus berkali-kali memberikan kita kesempatan. Tuhan berkali-kali dengan terus sabar memberikan kita kesempatan. Orang yang paling tidak jujur di dunia ini adalah kita Bapak Ibu. Kita. Ya. Jadi kalau ada pun orang di sekitar kita, anak kita sudah jujur, hargailah kejujurannya. Supaya kita satu memberikan edukasi yang baru kepada generasi ini. Kejujuran mereka patut kita hormati meskipun mereka melakukan kesalahan. Hormatilah kejujurannya. Bukan berarti meniadakan hukuman. Ya, tapi hormati kejujurannya juga. Hargai kejujurannya. Kita patut mengapresiasi dia jujur, berani jujur. Karena untuk orang berani jujur itu perlu perjuangan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Dan itu patut kita apresiasi. Supaya generasi kita ini punya satu model pengajaran. Kita mulai dari rumah kita. Yang kedua, menjaga dan memperjuangkan kebenaran. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Perintah ini mengajak kita untuk menjaga dan memperjuangkan kebenaran. Saya tahu ini sulit karena pada umumnya kita takut bermasalah. Pada umumnya kita cenderung menghindari masalah dengan orang lain. Apalagi kalau orang Tionghoa kita kan. Selalu kita bilang, udahlah, Jesu lah. Ya. Jangan banyak masalah lah, udahlah, cincai lah. Gitu ya. Saya tahu ini sulit Bapak Ibu. Kadang-kala kita berhadapan dengan orang berkuasa untuk menyatakan kebenaran. Kadang-kala kita rela harus difitnah orang lain untuk menyatakan kebenaran. Banyak yang kita korbankan. Saya tahu pejuang-pejuang kebenaran di Indonesia ini sedang berjuang dengan ini. Kadang-kala dibuat opini bagaimana mereka itu bisa memang akhirnya dibuat orang salah Bapak Ibu. Biarlah kebenaran ini butuh waktu untuk membuktikannya. Butuh waktu. Tidak ada kebenaran yang instan, tidak ada Bapak Ibu. Kebenaran itu selalu teringkap, selalu tersingkap atau terungkap, itu butuh waktu. Ya. Dan itu dia. Tapi berupayalah kita ya untuk memperjuangkan kebenaran ini. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kata kebenaran ini sangat melekat dengan diri kita. Ya. Bahkan Yesus menyebut, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bayangkan. Jadi kata-kata kebenaran ini sebenarnya sangat lekat dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, perintah ini mengajak kita untuk menjaga lidah kita agar ucapan kita ini adalah ucapan yang positif, yang membangun. Setiap orang Kristen harus menjaga lidahnya, menjaga ucapan kita agar ucapan kita yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang positif, yang memotivasi, bukan yang merendahkan, bukan yang mengejek, bukan yang memfitnah, bukan yang membuli, bukan yang mengucilkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan mengatur ini dalam hidup kita dan saya yakin Bapak Ibu kita sudah berkali-kali mendengar ini dalam kehidupan kita. Dan semua ini adalah perjuangan kita bersama-sama dan saya yakin kita semua juga sedang berjuang untuk ini. Mungkin kita semua belum lulus 100%, kadang-kala masih bisa jatuh,
Tapi biarlah setiap kali kita mungkin jatuh, kita ingatkan lagi, kita bangkit lagi, kita memperbaharui lagi. Sama-sama Bapak Ibu, tidak ada orang yang lulus, tidak ada. Kata-kata yang kita ucapkan adalah alat dari Tuhan untuk mengadakan hubungan dan membentuk persekutuan dengan sama kita. Bayangkan itu. Kata-kata yang kita ucapkan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah alat dari Tuhan ya, untuk mengadakan hubungan dan membentuk persekutuan dengan sesama. Jadi kata-kata itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk bisa membentuk satu persekutuan dengan sesama, untuk bisa mengharmoniskan hubungan dengan horizontal ini Bapak Ibu. Oleh karena itu biarlah kita terus menjaga lidah kita dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat malam, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang perkasa, kami tahu bahwa kelemahan kami mungkin di sini. Kadangkala kami sebagai manusia masih sering untuk berkata dusta, berbohong, yang mungkin saja kami belum terlatih untuk berkata jujur, untuk berterus terang, yang mungkin saja kami tidak terbiasa dari kecil untuk mengatakan ini karena untuk menghindari sebuah hukuman, menghindari sebuah hal-hal yang mungkin merugikan kami. Tuhan, kami mau belajar. Biarlah Tuhan, kami terus menerus diajar dan belajar. Tatkala kami mau belajar, kami yakin Roh Kudus akan menolong kami. Supaya ke depan ini, tak kalapun kami dipanggil menjadi saksi di pengadilan, biarlah Roh-Mu yang menolong kami, memberikan sebuah keberanian untuk mengatakan apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengar. Tatkala kami mempunyai tetangga, berhadapan dengan tetangga, tetangga terdekat kami, keluarga kami, biarlah kami juga ya Tuhan, tidak dengan sengaja untuk mencelakakan mereka, tidak dengan sengaja untuk menjerumuskan mereka, tidak dengan sengaja untuk memfitnah mereka, melukai mereka. Baik tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami, rekan bisnis kami, teman-teman kami, tolonglah kami, agar kami juga terus menerus menjaga lidah kami, agar kami tidak bersaksi dusta tentang bisnis orang lain, usaha orang lain, keluarga orang lain, kehidupan orang lain, agar kami Tuhan bisa terhindar, agar kami Tuhan bisa terjaga. Kami butuh Roh-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, agar kami tahu posisi kami, agar kami mengerti peran kami, agar kami tahu diri di mana kami berada. Tuhan, lindungi, jaga kami. Sebagai manusia tentu kami berhadapan dengan keadaan ini yang kadang-kadang menggoda kami. Kami tidak luput dari ini. Oleh karena itu bantulah kami. Setiap kali kami ingin melakukannya, Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Supaya hidup kami senantiasa terus menerus diperbaharui, disucikan oleh Roh-Mu, oleh Tuhan. Agar hidup kami ini berkenan. Pakailah lidah kami terutama sesuai dengan kami bahas ini, menjadi alat perpanjangan-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk mengucapkan kata-kata motivasi, kata-kata berkat, kata-kata dukungan, kata-kata positif bagi orang lain. Sehingga melalui ucapan kami orang lain dikuatkan, diteguhkan, orang lain bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Orang lain merasakan Tuhan hadir dalam hidup mereka melalui ucapan kami. Orang lain merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui ucapan kami. Orang lain merasakan sebuah kehangatan dari ucapan lidah kami. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Saudaraku, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Setelah kita bersama-sama akan berdoa untuk beberapa saudara seiman kita yang mengalami kelemahan tubuh. Saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu lagu, saudaraku, yang berjudul In His Time. Kita nyanyikan satu bait lagu ini, setelah itu kita berdoa bersama-sama. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Setelah kita bersama-sama berdoa,
untuk contoh Albert Liadinata. Kita doakan untuk pemulihan kesehatan contoh Albert. Kita bersyukur sekalipun beliau mengalami kelemahan tubuh, namun beliau tetap boleh setia melayani Tuhan. Kita juga doakan saudaraku untuk Bapak Li Wen Kuang yang mengalami sakit, membutuhkan pertolongan medis. Kita berdoa agar kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada Bapak Li Wen Kuang. Kita juga mau doakan untuk adik kita Gracela Tigan. Tuhan sudah menolong dalam proses operasi dan saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Kita berdoa agar pemulihan dapat berjalan dengan baik dan dia boleh sembuh normal seperti sebelumnya kembali. Saudara, mari bersama-sama dengan kerendahan hati kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami dengan iman bersama-sama dengan saudara kami seiman yang lainnya bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk contoh Albert. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memimpin dan Tuhan sudah menolong contoh Albert sehingga hari demi hari kondisi kesehatannya semakin membaik. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan Engkau memulihkan bahkan kondisi contoh Albert boleh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kami juga bersyukur di dalam kelemahan tubuhnya ia boleh tetap setia melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini menyaksikan perbuatan baik-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Li Wen Kuang. Tuhan, Engkau tahu kesusahan, sakit yang dialami oleh hamba-Mu ini. Ia mengalami sakit yang Tuhan cukup berat ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan menolong Bapak Li Wen Kuang Tuhan. Tuhan, kiranya memberikan pengobatan yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Pakai ya Tuhan dokter pengobatan medis, obat-obatan untuk memberikan kesembuhan kepada Bapak Li Wen Kuang. Kami juga percaya Tuhan, Engkau tabib yang ajaib. Kiranya Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan sakit penyakit Bapak Li Wen Kuang. Berkati juga istri dan anak-anaknya. Tuhan pelihara dan Tuhan jaga keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik Gracela Tigan ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolongnya sampai saat ini. Terima kasih karena Tuhan tidak membiarkannya celaka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menunjukkan pengobatan yang terbaik kepada Gracela tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Bahkan ia boleh sembuh sepenuhnya, lebih kuat, lebih sehat daripada sebelumnya. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan. Berkati adik-adiknya juga Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Kiranya Engkau menolong hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ini. Mungkin ada nama-nama yang kami belum sebutkan ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami percaya Engkau tahu, Engkau melihat mereka. Engkau mendengar doa mereka yang sakit, mereka yang butuh uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, melawat, menyembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah di akhir
ibadah doa malam ini, sebelum kita mengakhirinya saudaraku, mari saudara kita mengambil waktu saudaraku. Kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan Dia berkuasa atas hidup dan masa depan kita. Mari saudaraku, kita berdoa, kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita juga doakan untuk keluarga kita, atau teman kita, atau saudara kita yang kita ingat, kita tahu mereka perlu untuk didoakan. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengambil waktu ini, kita berdoa. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita berdoa saudaraku. Yesus Kristus, nama yang manis, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penolong kami. Di tangan-Mu ada kekuatan dan penghiburan. Kami percaya bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah doa malam ini. Mari saudara kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, baik itu dalam bahasa Mandarin atau juga di dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita menyanyikan bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Amin.